Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak rahimakumullah, alhamdulillah di hujan pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala ujian yang diberikan ke kita, ujian hujan di antaranya, tapi kita masih bisa menyempatkan untuk hadir di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai langkah kita dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Waalaikumsalam. Sebelumnya kita sudah membahas tentang mukadimah ya, berkenaan dengan materi zakat. Mukadimah berkenaan dengan materi zakat. Zakat ini, Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasanya zakat adalah ikhraju miqdarin makhsus min amwalin makhsusah li fi'atin makhsusah min syuruti makhsusah, yaitu mengeluarkan kadar tertentu. Jadi yang dikeluarkan zakatnya enggak semuanya, hanya kadar tertentu. Jawabannya berapa? Rub'al usyr, yaitu 2,5%. Min amwalin makhsusah, dari jenis-jenis harta yang khusus. Jadi enggak semua harta dizakatkan. Definisi harta apa? Masih ingat? Kullu syai'in thahir muntafa'un bih, segala sesuatu yang suci dan dia bisa dimanfaatkan, maka ini masuk ke dalam definisi harta. Jadi gak mesti berbicara tentang rupiah, gak mesti berbicara tentang emas, tentang perak, tapi segala sesuatu yang thahir, yang suci dan bermanfaat, maka disebut dengan harta. Meja ini harta karena thahir dan bermanfaat. Infokus harta karena thahir dan bermanfaat. Tapi apakah semuanya yang dizakatkan? Jawabannya tidak. Hanya ada 6 jenis yang dikeluarkan zakatnya. Apa aja? Emas, perak, kemudian pertanian dan buah-buahan, perkebunan, yaitu makanan ahli bilad, anggur dan kurma, kemudian hewan ternak, kemudian urudut tijarah, perdagangan, lalu ma'din, pertambangan, yang terakhir ar-rikaz ya, harta pertemuan emas dan perak sebelum masa Islam atau pada masa jahiliyah. Nah, jadi itu yang dikeluarkan. Lifi'atin makhsusah, untuk sekelompok atau golongan-golongan yang khusus ya. Jadi nggak semua nerima, hanya ada 8 orang. Kata Allah, innamas shaliqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wa gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Jadi ada 8 yang menerima zakat, tidak lebih, tidak kurang, ada 8 orang. Innama, manfaat innama dalam sebuah ayat adalah lil hasyr, untuk pembatasan. Jadi hanya gitu, hanya ada 8, yaitu yang pertama apa? Fakir, yang kedua miskin, yang ketiga
amil, yang keempat mu'allaf, yang kelima hamba sahaya, yang keenam yang berhutang, yang tujuh sabilillah, mujahid, dan yang terakhir ibni sabil, yaitu musafir. Bisyurutin makhsusoh, dengan syarat-syarat yang khusus. Jadi nggak semua wajib mengeluarkan zakat. Tidak semua wajib mengeluarkan zakat. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama Islam. Jadi nggak wajib bagi orang kafir zakat. Karena yang diminta kepada mereka yang pertama kali adalah berislam, bukan berzakat. Ya, Mu'ad bin Jabal pernah diperintahkan oleh Rasulullah ke sebuah kaum, dan Rasulullah menitipkan wasiat. Wasiatnya apa? Yaitu mengajak kaum tersebut untuk masuk Islam, bersaksi dulu bahwasanya anna syahadah la ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah, kata Rasul gitu. Jadi sok ajak kaum tersebut untuk bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya aku, kata Rasulullah, adalah utusan Allah. Kalau sudah bersaksi, bersyahadat, baru perintahkan mereka untuk menunaikan sholat, menunaikan zakat, kemudian saum dan ibadah haji. Lalu yang kedua apa? Merdeka. Merdeka itu hur, ya, bukan budak gitu. Yang ketiga nisab. Jadi kalau ada muslim merdeka, kita muslim merdeka. Apakah wajib zakat? Tunggu dulu, lihat syarat ketiga. Syarat ketiga yaitu mencapai nisab, ya. Nisabnya, nah ini gambaran nisab, sampai nisab. Nisab itu apa? Miqdarun minal mal haddadahu syariah. Kadar harta yang telah ditetapkan oleh syariat. Jadi bukan berarti Bapak Ibu beli emas di pasar, kemudian cuma beli 2 gram, lalu dikeluarkan zakatnya 2,5%. Nah itu bukan zakat, ya. Bukan berarti Bapak Ibu kerja tiap bulan dapat gaji UMR 4,5 juta, keluarin 2,5%, itu bukan zakat. Beda lagi, zakat mah ada tuntunannya, ada batasannya, ada hukum-hukumnya yang berlaku, ya. Nah berarti itu apa? Ya bisa sedekah, bisa infak, bisa wakaf, ya. Tidak bisa disebut dengan zakat, karena zakat ada aturannya. Aturan yang keempat, syaratnya yaitu haul, mencapai 1 tahun penuh. Ini haul. Kalau sudah sampai nisab di 10 Ramadan 1446, berarti 10 Ramadan 1447, ketika hartanya mencapai nisab, dia wajib keluarkan perubahan usyar 2,5% aja gitu yang dikeluarkan. Nah, 4 tersebut merupakan syarat umum dalam syarat-syarat jenis barang yang dizakatkan gitu. Ada 6. Nah, syarat-syarat umum ini nanti kita akan tambahkan dari beberapa jenis zakat. Ada yang terdapat di dalamnya syarat khusus untuk jenis zakat tertentu. Jadi disebutnya cara berpikir kita, kerangka berpikir kita, bahwasanya yang pertama, secara umum zakat itu syaratnya 4 tadi. Yang wajib zakat itu Islam, kemudian merdeka, kemudian nisab, lalu haul. Nah, 4 tersebut, ya. Lalu adapun haul yaitu antamur rosanatun qamariyah min bulugil mal an nisab, yaitu berlalunya atau lewat 1 tahun qamariyah. Jadi tahunnya qamariyah, bukan berdasarkan tahun Masehi, karena berbeda hitungan antara Masehi dan qamariyah. Qamariyah Hijriyah itu nggak ada tanggal 31, nggak ada tanggal 28, nggak ada. Jadi antara 29 atau 30. Kalau Masehi ada 28, ada 29, ada 30.
bahkan ada 31 ya. Nah ini harta yang wajib dikeluarkan zakatnya: emas dan perak, kemudian hewan ternak, pertanian dan buah-buahan, perdagangan, pertambangan, dan rikaz. Hari ini insya Allah kita memasuki materi rincian tentang syarat-syarat khusus, kemudian haul, nisab, dan bagaimana cara mengeluarkan zakat. Perhatikan, mohon diingat terus, dihafal. Syarat wajib zakat ada berapa? 4: Islam, merdeka, nisab, dan haul. Nah, perhatikan di sini. Yang pertama berkenaan dengan al-zahabu wal fiddah, yaitu emas dan perak. Seseorang muslim merdeka punya emas 70 gram, wajib zakat belum? Belum. Karena nisab zakat emas berapa? 85 gram. Kemudian sudah sampai nisab 85 gram. Sekarang dia punya emas 100 gram. Wajib zakat? Belum. Sampai lewat satu haul gitu. Nah, kemudian ibu-ibu di rumah punya emas juga, tapi emas perhiasan. Wajib tidak zakatnya? Emasnya baik yang dipakai ataupun yang disimpan. Maksudnya dipakainya nggak rutin gitu, cuma dipakai buat pandangan doang. Gimana? Nah, perhatikan. Adapun az-zahab wal fiddah, emas dan perak, maka dia punya syarat khusus. Syarat khusus berarti tambahan. Kan syarat umumnya ada berapa? 4 tambah 1 untuk syarat zakat emas dan perak, yaitu an la yakuna az-zahabu wal fiddati huliyan. Hendaknya emas tersebut bukan emas atau perak perhiasan. Jadi kalau yang di rumah, yang disimpan di rumahnya adalah emas perhiasan yang suka digunakan untuk wanita, maka tidak dikeluarkan zakatnya, walaupun emasnya gramnya sampai 85 gram. Kalau emasnya berupa apa? Perhiasan seperti ini. Dengan syarat perhiasan tersebut adalah untuk perempuan. Jadi kalau laki-laki yang menggunakan perhiasannya, yang menyimpan perhiasannya, maka tetap wajib zakat. Karena laki-laki nggak boleh menggunakan emas, gitu. Maka dihitung gram dari emas tersebut, kemudian dikeluarkan zakatnya. Kemudian syarat yang kedua, perempuan punya emas dari perhiasan, kemudian sampai 100 gram dari perhiasannya, wajib zakat nggak? Wajib nggak? Nggak wajib zakat. Sekarang yang digunakannya perhiasannya berbentuk salib, wajib zakat? Hah? Wajib. Kenapa? Karena perhiasannya harus yang mubah. Kalau perhiasannya bukan sesuatu yang mubah, seperti pakai perhiasan tapi gambarnya gambar salib, atau sebagian ada yang menggunakan perhiasan tapi si istilahnya apanya itu teh, yang bentuknya teh leontinnya misalkan gitu ya, dia bentuknya bentuk patung misalkan, bentuk patung yang suka disembah oleh orang-orang Hindu misalkan, gajah atau apa gitu ya, yang memang dia seperti patung, maka dia wajib zakatnya walaupun bentuknya perhiasan. Jadi kapan seseorang zakat emas dan perak? Yang pertama yaitu emasnya bukan berbentuk perhiasan, kecuali kalau perhiasan tersebut yang memilikinya adalah seorang laki-laki, digunakan laki-laki, atau yang haram ya, yang bukan mubah tadi seperti kalung salib, maka tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian az-zuru wasimar,
pertanian dan buah-buahan. Syaratnya berarti Islam, merdeka, nisab, kemudian haul. Tambahan syarat khusus untuk az-zuru was-simar, pertanian dan buah-buahan, yaitu adapun zakat pada pertanian yaitu ada pada qut, ya, bukan semua pertanian. Misalkan seseorang bertani pakcoy, pakcoynya setiap panen dapat 1 ton, wajib nggak zakat? Nggak wajib zakat. Seseorang misalkan nanam lobak, misalkan pas panen dapat 1 ton, wajib nggak zakat? Nggak wajib zakat. Jadi kembali ke qut. Qut itu makanan pokok di negaranya. Qut adalah makanan pokok yang kembali ke negaranya. Berarti di kita apa? Beras, ya. Jadi siapa yang menanam beras kemudian dia panen, maka jika mencapai nisabnya maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Adapun buah-buahan hanya pada 2 macam buah, yaitu kurma dan anggur. Jadi nggak semua wajib dikeluarkan zakatnya, hanya kurma dan anggur. Seseorang nanam misalkan pisang, setiap panen dapat 1 ton, nggak wajib dikeluarkan zakat, karena yang wajib itu apa? Kurma dan anggur. Yang berikutnya bahimatul an'am, yaitu berkaitan dengan peternakan. Syarat khususnya, jadi syaratnya tadi Islam, merdeka, nisab dan haul. Tambahan untuk bahimatul an'am, syarat khususnya yaitu antakuna sa'imah. Antakuna sa'imah. Apa maksudnya? Yaitu hewan peternakannya yang dia punya ternaknya diberi makannya bukan pakai modal, bukan kita beli ke tempat pakan kemudian dikasihkan ke hewan ternak kita. Enggak. Sa'imah itu adalah sapi-sapi atau unta-unta atau kambing domba yang dibebaskan di ladang terbuka, makan di situ, ya. Pokoknya dia sendiri yang usaha gitu, sapinya, kemudian dombanya atau untanya gitu. Ini yang disebut dengan sa'imah. Annahu la yashtari lahal alaf, yang mana tuannya tidak memberikan pakan untuk dimakan hewannya gitu. Kemudian annaha la takunu amilah, atau hewannya nggak digunakan untuk bekerja, seperti kerbau misalkan dipakai apa disebutnya teh? Membajak sawah, ya. Nah ini nggak ada zakatnya. Jadi untuk sapi, unta ataupun kambing yang dibiarkan makan di ladang terbuka. Kemudian barang dagangan, nah ini tidak ada tambahan syarat khusus. Al-ma'adin juga tidak ada, rikas juga tidak ada. Jadi ada berapa macam jenis barang zakat yang ada tambahan syarat khusus? 3 atau 4. Az-zahab wal fiddah, emas dan perak. 2. Az-zuru was-simar, pertanian dan buah-buahan. 3. Bahimatul an'am, yaitu hewan ternak. Nah ini semua punya syarat tambahan yang kita sebut dengan syarat khusus. Yang berikutnya berkaitan dengan al-haul. Haul itu apa? Mencapai atau lewat 1 tahun komariah, ya. Zahab wal fiddah 1 haul ada, ya. Ini harusnya ada checklist. Zahab wal fiddah ada haulnya 1. Kemudian fiddah juga sama, ada haulnya. Az-zuru as-simar juga ada haulnya. Kemudian bahimatul an'am juga sama, lewat 1 haul. Jadi kalau seseorang punya emas sudah mencapai nisab, kemudian sudah lewat 1 haul, maka dia wajib keluarkan zakatnya. Adapun urudut tijarah, ya. Urudut tijarah, kapan haulnya dihitung? Kalau emas, perak, buah-buahan, hewan ternak, kapan dihitung haulnya, Bapak Ibu? Ketika mulai mencapai
nisab. Misalkan punya emas nabung kita setiap bulan beli 10 gram. Bulan pertama Muharram 10 gram. Kemudian Safar 10 gram 20. Kemudian Rabiul Awal 10, Rabiul Tsani 10. Kemudian Jumadil Awal 10, Jumadil Tsani 10. Kemudian Rajab 10, Sya'ban 10, Ramadan 10. Udah 90 gram. Contoh di Ramadan. Maka Ramadan ini titik awal dihitung apa? Nisab. Ya. Misalkan di 1 Ramadan, 10 Ramadan atau 30 Ramadan, di situ dicatat harta saya berupa emas sudah mencapai nisab pada tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah. Gitu. Ketika lewat 1 tahun, di 1 Ramadan lagi, maka di situ wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu berupa 2,5%. Lihat, adapun urudut tijarah, barang dagangan, kapan dia dihitung satu halnya? Perhatikan, yustaratu min bidayatit tijarah. Kapan dimulai satu haulnya atau dihitung haulnya? Mulainya adalah ketika dia memulai dagang, bukan dihitung ketika dia sudah punya barang dagangan senilai nisab, bukan, tapi dihitung saat mulai pertama dagang. Misalkan Aichan mau jual beli sepatunya sepatu mahal misalkan, yang branded harga 10 juta ke atas gitu. Mulai pertama yaitu 20 juta misalkan ya, 20 juta. Sudah sampai nisab belum? Misalkan mulai pertama di 1 Ramadan 1446 Hijriah, mulai jualan dagang. Bismillah, saya beli sepatu harga kulakan senilai 20 juta. Berarti di rumah Ican punya sepatu senilai harga kulakan yaitu 20 juta. Sudah nyampe nisab belum? Belum ya. Karena nisabnya itu ngikut ke nisab emas, yaitu 85 gram. Anggaplah 100 juta gitu ya nisabnya tuh. Nah, 1 Ramadan 1446 Hijriah. Sudah dihitung belum haulnya? Sudah, walaupun hartanya belum sampai nisab. Nah, ini untuk urudut tijarah, untuk barang dagangan. Jalan waktu ya. Bulan pertama dapat untung, kemudian jadi 30 juta. Bulan berikutnya dapat untung lagi. Apa definisi tijarah? Jual beli li ajli riba. Jual beli untuk tujuan untung, gitu kan? Bulan berikutnya nambah lagi untung 50 juta. Bulan berikutnya nambah lagi untung sampai ratusan juta, gitu. Kapan Aichan menunaikan zakat? Nah, setelah mencapai 100 juta ya, udah sampai nisab kan? Nah, kapan dikeluarkannya? Setahun. Kapan satu tahunnya? 1 Ramadan 1447 Hijriah. Nah, bukan pas sampai nisabnya. Misalkan tadi kan jualannya 1 Ramadan ya. Nah, dapat 100 jutanya tuh di bulan Jumadil akhir misalkan gitu. Dapat satu nisabnya tuh. Sampai nisabnya. Nah, apakah Jumadil akhir itu jadi hitungan pertama nisab? Nah, jawabannya tidak. Bukan jadi hitungan pertama haul. Ya. Karena udah dihitung dari awal haulnya mah di 1 Ramadan gitu. Qadarullah pas 1 bulan sebelum 1 Ramadan bangkrut, berkurang hartanya jadi 20 juta. Masuklah 1 Ramadan, wajib zakat tidak? Enggak wajib zakat. Nah, gitu ya. Nah, pada di zakat ketiga data ayat. Apanya?
Yang dihitung untungnya atau barang dagangan kulakan. Barang dagangannya yang dihitung. Ya, aset. Tapi bukan aset yang digunakan. Keuntungan yang dihitung itu keuntungan dan barang dagangan, bukan aset. Kalau maksudnya bukan aset yang dipakai. Misalkan nih, dalam sebuah kantor itu tempat jual beli punya laptop, tapi laptopnya bukan barang dagangan, ya. Yang barang dagangannya cuma apa? Sepatu, misalkan gitu ya. Nah itu yang dihitung, sepatu dan keuntungan. Nah betul. Hmm. Ya, nah jadi itu yang dihitungnya. Nah baru dia dikeluarkan zakatnya gitu. Semuanya dihitung, dikeluarkan zakatnya. Bukan bukan aset yang dipakai, tapi ya misalkan bapak ibu jualan mobil, tapi mobil milik sendiri ya, karena nanti ada pembahasan di kitab lanjutan tentang kepemilikan. Punya mobil satu aja itu sudah masuk nisab, kan? Harga mobil berapa juta? 300 juta misalkan gitu. Ini udah niat jual beli gitu ya dari awal. Nah maka dia keluarkan zakatnya ketika sampai satu haul. Paham? Kemudian yang berikutnya al-ma'din. Ma'din ini apa? Pertambangan ya. Nah ini kalau pertambangan dan rikaz dikeluarkannya kapan? Kalau rikaz dikeluarkannya ketika nemu langsung tanpa lewat satu haul. Jadi ketika nemu barang temuan maka langsung dikeluarkan. Tidak ada haul ya. Untuk apa? Rikaz. Jadi rikaz itu tidak ada haul, dia langsung dikeluarkan. Ada nisab, ya ada nisab. Nisabnya ikut ke zahab. Kalau namanya emas berarti ikut ke emas. Kalau namanya perak berarti ikut ke perak. Milik itu mah. Milik, nggak usah dikeluarkan zakatnya, nggak usah. Gitu. Termasuk ma'din. Ma'din itu apa? Pertambangan. Nah orang-orang yang nambang, setiap dia nambang kemudian naik ke atas, kemudian dapat emas, dia langsung wajib keluarkan zakatnya. Gitu. Ma'din. Termasuk azuru wasimar. Azuru wasimar, pertanian dan buah-buahan. Ini lupa nggak dikasih checklist, nggak bisa dicari ya? Oh bisa nih. Nah ini ada haulnya. Ini ada haulnya. Ini ada haulnya. Ini nggak ada ya. Pertanian dan peternakan nggak ada haulnya. Jadi setiap panen wajib keluarin. Beras biasanya panen berapa kali dalam setahun? Ada yang 2 kali dan 3 kali. Contohnya 2 kali, maka 2 kali dia ngeluarin zakatnya untuk panennya. Ini ada haulnya, ini tidak ada haul, ini juga tidak ada haul. Maksudnya ketika dapat langsung dikeluarkan. Pertanyaan dan peternakan ada nisab. Nah di sini pembahasan nih, ya saya perhatikan untuk nisab emas yaitu 85 gram minal zahabil khalis. Nah, ini ditekankan ya. 85 gram itu dari apa? Dari emas murni. Dari emas murni. Bukan bongkahannya yang enggak, maksudnya dihitung karatnya gitu, emasnya berapa gram. Nah, dahulu emas ini setara dengan 20 dinar. Dinar itu koin yang dibuat dari emas. Nah, jadi 20 dinar teh sama dengan 85 gram emas. Ini untuk nisab apa?
emas. Berikutnya untuk nisab fiddah perak yaitu 595 gram. 595 gram perak khalisah, sama yang murni juga. Dahulu setara dengan 200 dirham. Dinar itu koin emas, kalau dirham itu koin perak. Setara dengan 200 dirham. Kemudian yang berikutnya yaitu pertanian dan buah-buahan. Nisabnya yaitu 300 so. 300 so itu, satu so itu 4 amdad. 4 amdad itu 4 mud. Mud itu gini nih. Satu so itu 1, 2, 3, 4. Itu satu so. 4 kepalan tangan. Nah berarti berapa mud? 1200 mud. Nah kalau kutnya itu sampai, misalkan gandum sampai di 300 so atau 1200 mud atau sama dengan kurang lebih 650 kg, maka dia wajib keluarkan zakatnya. Nah kata para fuqaha berkaitan dengan beras, ketika kita memanen beras ada apanya di luar beras? Nah gabah. Nah itu kan ada beratnya juga ya, maka kata para fuqaha hitungannya untuk nisab, ini catat ya, tadi tulis ini, untuk nisab beras, khusus beras nih, panen beras, yaitu 600 so atau 2400 mud atau sama dengan 1300 kilo kali 2 dikali 2 ya. Nah itu untuk nisab apa? Beras. Jadi kurang lebih 1300 6,5 tambah 6,5 1300 ya, 1300 kilo, 1,3 ton ya. Ton atau kintal maksudnya? Nah berarti 1,3 kintal. Nah 1,3 kintal. Oh benar ya Izat. 1300 itu sama dengan 1,3 ton kan? Ya. Oh iya benar, berarti 1000 ton, 1000 kilo itu 1 ton. Nah berarti untuk nisab beras yaitu 1,3 ton. Baru dikeluarkan 2,5%. Ya, dalam keadaan dengan gabahnya gitu hitungannya. Buah-buahan juga sama ya, buah-buahan dan kurma dan anggur ya. Kurma dan anggur masuk ke yang sini 300 so. Adapun untuk bahimatul an'am, peternakan, untuk unta 5 ekor ya. 5 ekor unta, maka dia wajib keluarkan zakatnya. Kemudian untuk domba yaitu 40 dan untuk sapi 30 ekor. Adapun urudut tijarah, nisabuha nisabul zahab, nisabnya ikut ke nisab emas, termasuk rupiah. Kalau Bapak Ibu punya uang di rekening, nah itu nisabnya sudah sampai nggak ke nisab emas. Jadi kembalinya ke nisab emas berkaitan dengan harta rumput. Kalau udah sampai, misalkan punya 200 juta di rekening, maka dia siap-siap kalau udah 1 haul dia keluarkan zakatnya. Adapun ma'din pertambangan, maka nisabuha nisabul dzahab wal fiddah. Jadi kalau pertambangan dapatnya emas, maka ikutnya ke nisab emas. Kalau dapatnya perak, maka ikutnya ke nisab perak. Begitu juga dengan harta temuan, sama. Yang terakhir, berapa yang dikeluarkan? Nah, untuk emas dan perak yaitu rub'al usyr, 2,5%. 2,5%. Kalau punya uang 100 juta, berapa yang dikeluarkan? 25 juta kan? 2,5 juta. Nah, iya.
Segitu zakat tuh. Jadi subhanallah ya, Allah tuh cuma minta cuma 2,5%. Rubal matematika daerah jatuh. Perhatikan, rubal usyar itu 1/10 ya, 4/10 gitu. Kan 100 juta dibuat 10 kolom dulu, 10 10 10 10 10 10 juta dibagi 4, nah 2,5%. Cuman segini yang Allah minta dari 100 juta. Nah sekarang masih banyak yang belum ketong dalam menunaikan zakatnya, malah terlalu peduli zakat, tapi kayak apa, pajak, tapi zakatnya miss gitu, padahal zakat yang wajib. Kemudian untuk zakat apa namanya, pertanian dan buah-buahan, kalau nanamnya atau ngurusin sawahnya dengan alat, maka yang dikeluarkan 5%. Yang dikeluarkan 5%. Taruhlah misalkan 1 ton, berarti yang dikeluarkan berapa kilo dari 1 ton? Ayo matematika. 2%. Yang pakai alat 5%. Ya. 50 kilo. Betul. Kemudian kalau dengan hujan, jadi tanpa alat, nggak pakai traktor, nggak pakai apa, menyeborin sendiri gitu ya. Nah maka yang dikeluarkan berapa persen? 10% ya. Berarti 100 kilo dari 1000 ton gitu. Betul ya. Kemudian yang berikutnya pada zakat bahimatul an'am, peternakan. Setiap punya 5 ekor unta, maka yang dikeluarkan adalah 1 ekor domba berumur 1 tahun. Syah itu 1 domba 1 tahun. Kemudian setiap 30 ekor sapi, maka yang dikeluarkan adalah 1 tabi', 1 sapi berumur 1 tahun, betina ataupun jantan. Yang terakhir, setiap 40 ekor domba, maka yang dikeluarkan adalah 1 ekor domba ya. 1 ekor domba berusia 1 tahun. Ini ada rinciannya di buku apa? Mukhtasar Latif ya. Setiap 5 ekor ngeluarnya apa? 10 apa? 15 apa? Ini insya Allah di buku lanjutan. Kemudian urunut tijarah ya, barang dagangan, maka kembali ke zakatnya apa? Emas ya, yaitu 2,5%. Begitu juga pertambangan, kembali ke zakat emas 2,5%. Adapun barang ketemuan, maka ini zakatnya al-khumus. Khumus itu berapa? 1/5. Nah 1/5 itu berarti 20%. Betul. Nah gini ya, musuh. Ini tinggal dibuat 5. 100 juta dibuat 5 berarti 20 gitu. Nah 20 juta berarti yang dikeluarkannya. Dapat emas 100 gram, berarti yang dikeluarkannya 20 gram. Iya, ada barang temuan. Beruntung dapat halal gitu. Halal buat yang nemuin. Kalau barang temuannya barang temuan di masa jahiliyah, susah nyari gimana? Harta korun. Mungkin di ya berapa gram? Nah, kalau barang temuan zaman sekarang kayak cincin emas gitu ya, lihat bentuknya. Kalau modelan zaman sekarang berarti itu ya bukan barang jahiliyah. Kalau barang jahiliyah pasti dari bentukannya pun berbeda. Zaman-zaman dulu kan seperti senjata tuh, dibuatnya dari emas, tameng gitu, dari emas, sabuk emas gitu. Biasanya kayak gitu-gitu. Kalau kayak cincin ya, apalagi udah ada lantionnya gitu ya. Ah ini mah tuh barang zaman sekarang. Berarti itu ditunggu, diumumin dulu selama 1 tahun gitu. Kalau nggak ada ya baru jadi kepemilikan.
Nah ini berkaitan dengan apa? Pembagian atau rincian tentang zakat. Paham? Mesti Jawa ya. Nah nanti hewan mah intinya mungkin sekarang jarang sekali ya. Nah paling yang punya hewan itu kembalinya ke zakat perdagangan ya. Nggak lolos di zakat hewan ternak ya, tunggu dulu ada di zakat perdagangan ya. Nah selain dari ini, dari barang-barang zakat yang tadi disebutkan, maka tidak dikeluarkan zakatnya. Maksudnya nggak wajib zakat dengan uang tersebut. Misalkan seseorang punya rumah dipakai buat sewa, 2 rumah, wajib nggak dizakati? Nggak wajib ya, karena bukan termasuk dari 6 barang zakat ini. Seseorang punya mobil di rumah yang dipakai gitu, nggak ada niatan jual beli, wajib zakat nggak? Nggak wajib zakat. Jadi cuman yang disebutkan di sini. Nah perhatikan, kita baca kitabnya. Man tajiba alaihi zakah, tajibu zakah ala kulli muslim hurrin malikin lin nisab idza hala alaihi haul liqouli ta'ala wa aqimu shalah wa atu az-zakah. Zakat itu hukumnya wajib bagi setiap Islam muslim merdeka nisab satu haul, karena Allah berfirman wa aqimu shalah wa atu az-zakah. Alladzi tajibu fihi zakah fil ibli wal baqar wal ghanami wal jamus bi syarti an takuna balagatin nisab wa hala 'alaiha al haul wa an takuna sa'imah. Perhatikan bahwasanya harta yang wajib dizakati ini berarti berkaitan dengan peternakan onta, sapi, kambing atau yang semisalnya, kerbau ya, dengan syarat mencapai nisab dan telah lewat 1 haul. Wa an takuna sa'imah. Nah sa'imah tadi apa? Nah, yaitu hewan yang makan di rumputan terbuka ya, di ladang umum gitu ya. Kemudian azhab wal fiddah idza balagatin nisab wa hala 'alaiha al haul yuzakki anha rub'al usyr. Emas dan perak jika sampai 1 nisab, jika mencapai nisab dan lewat 1 haul, maka dia wajib zakat 2/5%, 2,5%. Kemudian al-aqwat wal asmar idza balagatin nisab fa zakatuha al-ushr. Zakatnya 10% in suqiyat bila ulfatin. Jika dia menanamnya atau disiraminya tanpa biaya. Pakai sungai Cikapundung misalkan gitu. Nah, maka dia wajib. Pakai hujan gitu ya, bil motor. Kemudian wanis full usher dan 5% insukiyat bi kulfah jika disirami dengan biaya. Urud tijarah tuqawamu akhirul haul bimashturiyat bihi min dhahabin aw fiddatin fa in balagat nisaban yuzaki an hurubul usher. Adapun barang dagangan di total saat akhir tahun dengan harga beli baik emas ataupun perak. Jika mencapai nisab maka dia wajib zakat berapa persen? 2,5% ya. Jadi di akhir haul itu dihitung ya, barang dagangannya ada berapa nilainya. Jika mencapai nisab maka dia wajib dizakati. Makanya ketika mau jualan ya, khususnya punya keuntungan besar gitu ya. Jadi mulai dicatat tuh kapan mulai jualan. Ma'ala tajibu fihi zakah. Terakhir, apa yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya. La tajibu zakah fiduris sukna. Tidak wajib zakat yaitu pada rumah yang ditempati atau bahkan yang disewakan. Wasyabi, pakaian. Misalkan setiap bulan beli pakaiannya branded, harganya 10 jutaan ke atas gitu. Sampai itu setahun itu berarti 100 juta buat pakaian. Nah wajib nggak zakat? Nah nggak wajib. Kemudian wa asasil manzil, barang-barang rumah, perabotan rumah, nggak wajib dizakat. Wa dawabir rukub, hewan tunggangan, atau sekarang berarti mobil, motor, nggak wajib. Bahkan punya helikopter pun nggak wajib ya zakatnya. Maksudnya nggak wajib
zakat atas helikopter tersebut. Ya beda lagi yang lain yang mungkin rupiahnya ada. Wasilahil istimal, senjata yang dipakai ya. Syekh Labib pas nyampein kajian ini cerita kalau di Yaman itu setiap hari itu pasti bawa senjata, kapanpun bawa senjata. Di sini bawa samurai atau pedang gitu ya. Kapan gak bawa senjata? Kalau mau tidur dilepas gitu, karena memang negara konflik. Wal awani, cangkir-cangkir ya, alati lam takun minaz zahab awil fiddah, yang tidak dibuat dari emas ataupun perak, maka gak ada zakatnya. Kalau dibuat dari emas perak, maka dia wajib keluar zakat. Wala tajibu fil hulli al mubah, dan tidak wajib zakat pada perhiasan yang mubah. Wala fil alat sinaiyah, dan juga tidak pada alat kerja ya, atau alat disebutnya alat pembuat apa, misalkan blender gitu ya, microwave atau apa lagi kayak gitu-gitu, nggak zakat. Mesin cuci, misalkan punya mesin cuci harganya tinggi gitu, membuat buku, kulkas. Wa kutubul ilmi, dan kitab-kitab ilmu. Nah, para ulama beli buku bisa sampai ratusan juta ya, bagi yang udah punya perpus. An lam takun litijarah, selama tidak diniatkan untuk jual beli, gitu ya. Poin terakhirnya, selama gak diniatkan untuk jual beli. Kalau sekarang gitu ya, ada orang kan suka main apa, misalkan main apa, jualan di Facebook kan, suka beli barang bekas nih, beli motor misalkan gitu. Udah dapat mau dijual lagi ya, berarti dia sudah niat jual beli gitu ya. Nah maka kalau mencapai nisab hartanya dikeluarkan zakatnya. Dan itu yang bisa disampaikan di malam hari ini. Insyaallah pertemuan berikutnya adalah tentang zakat hutang. Ya, maksudnya apa? Nah, biar penasaran nanti disampaikan. Zakat fitrah dan siapa yang menerima zakat. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.